Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya, PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan. Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut. Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan. Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan. Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut. Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan.
Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya, PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan. Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto, disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut.
Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan. Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan. Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto.
Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut. Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan. Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya, PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan. Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan
Nasional, Andi Wijayanto, disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut. Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan. Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan. Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi.
Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto, disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut. Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan. Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember hanya mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Hasto, namun enggan membeberkan kapan tepatnya Sekjen PDIP itu menyambangi Gedung Merah Putih. Sebelumnya, Hasto juga sudah menyatakan menghormati keputusan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Hasto menyatakan ia menyadari berbagai risiko yang mungkin dihadapinya, termasuk ancaman kriminalisasi ketika mengkritik kekuasaan.
Sementara jubir PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengklaim Hasto mengantongi puluhan video skandal korupsi pejabat negara. Dia yakin video-video tersebut akan menggemparkan publik dan mengubah peta pemberantasan korupsi. Ia mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto, disebut turut memberikan data tambahan untuk melengkapi dokumen penting yang dimiliki Hasto. Menurut dari Guntur Romli, Andi Wijayanto menyumbangkan data-data tambahan dan analisis guna mendukung dokumen yang sudah dimiliki Hasto. Guntur juga mengungkap bahwa Hasto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer Koni Bakri. Koni juga telah mengakui kebenaran klaim tersebut. Melalui unggahan pada Instagram 3 hari lalu, Koni yang saat ini menjadi guru besar Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, menyebut langkah itu diambil sebagai langkah pengamanan supaya dokumen tersebut tidak dihilangkan. Menurut Koni, berbagai dokumen dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan dibawa ketika kembali ke Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Internal PDIP mulai membahas soal sosok pengganti Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Arya Bima pada Senin 30 Desember 2024. Arya Bima mengklaim bahwa dirinya belum mengetahui soal siapa saja nama yang diusulkan sebagai calon pengganti Hasto. Dia menyebut bahwa pembahasan soal posisi sekjen pasti tidak dilakukan secara sembarangan. Apalagi menurutnya PDIP merupakan partai yang berpengalaman. Ia menjelaskan soal partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini pernah berada di luar pemerintahan dan juga pernah berada berkuasa. Namun saat ditanya apakah Kongres PDIP tahun depan akan ada pergantian sekjen, Arya mengaku belum mengetahui pasti. Menurutnya, PDIP sudah punya mekanisme tersendiri untuk menentukan jabatan strategis. Diketahui KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU pada Pileg 2019 dan Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK. Hasto dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain terjerat pasal suap dalam perkara ex-caleg PDIP Harun Masiku, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sementara itu, KPK segera memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait penyelidikan kasus suap Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto pada Senin 30 Desember. Download Tribun